Tokyo adalah ibu kota Jepang yang memadukan modernitas dengan warisan budaya yang kaya. Di tengah gemerlap pencakar langit dan teknologi canggih, kota ini tetap mempertahankan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Saya pun berkesempatan menjelajah ibu kota negeri Sakura, Tokyo. Sekarang mau terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Narita International Airport, mau sampai ke Tokyo, dan kurang lebih perjalanannya akan ditempuh 7 jam untuk sampai ke Tokyo. Setibanya saya di Tokyo, saya tertarik untuk menelusuri kawasan ikonik di Tokyo yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi Jepang. Asakusa namanya. Berdiri di jantung Tokyo sebagai penjaga sejarah dan tradisi Jepang yang tak tergoyahkan. Bahkan di balik gemerlap kota modern, Asakusa tetap mempertahankan pesona zaman dahulu dengan ikonnya, kuil Sensoji. Sekarang udah sampai di kawasan Asakusa. Ini lagi lewatin Nakamise Shopping Street. Jadi ini adalah jalanan yang menuju ke kuil Sensoji. Di kanan kirinya nih banyak banget yang dijual, toko-toko kuliner, kemudian souvenir khas Jepang, sampai dengan kerajinan-kerajinan tangan khas Jepang nih juga banyak banget di sini. Ya, saya sudah ada di kawasan Asakusa, salah satu destinasi ikonik di jantung kota Tokyo. Di sini banyak sekali pengalaman unik yang bisa dinikmati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, di kanan kiri ini banyak pengalaman-pengalaman yang berbeda, tapi saya tertarik di depan saya ini ada asap-asap yang ini unik banget ya. Kalau saya dengar ceritanya dari orang Jepang langsung, katanya kalau kita bisa menancapkan dupa di sini, terus kemudian ada asapnya itu bisa diarahkan ke bagian tubuh kita, misalnya yang lagi ada tangan sakit atau kaki sakit. Kalau kena asapnya, ini konon katanya bisa langsung sembuh. Begitupun juga para pelajar di Jepang biasanya langsung mengarahkan asapnya ke kepala mereka, biar mereka ini bisa mudah gitu menyerap pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan selama di sekolah ataupun pada saat ujian ya. Makanya kalau bisa dilihat nih, banyak para pengunjung yang lagi mengarahkan asapnya ke bagian tubuh mereka dengan harapan nih bisa sehat selalu dari asap dupa ini. Unik sekali ya. Nah, oke. Nah, dari sini di depan kalau bisa kita lihat ada lentera raksasa yang menjadi ikon dari Asakusa ini. Di dalam ini bisa beribadah ya, langsung sesuai kepercayaan agama Buddha. Ini adalah kuil Sensoji, kuil Buddha terbesar dan juga tertua yang ada di Tokyo, Jepang. Saya mau lihat ya sebetulnya di dalam suasananya seperti apa, bagaimana prosesi doa yang bisa dilakukan oleh para pengunjung di sini. Kita coba masuk ke dalam. Saya sudah masuk ke dalam kawasan kuil Sensoji, kuil terbesar dan juga tertua di Tokyo, Jepang. Ini ramai ya, dipadati oleh para pengunjung yang ingin beribadah di sini. Tapi saya mau lihat lebih dekat nih, sebenarnya ada prosesi apa yang sedang berlangsung saat ini. Nampaknya juga ada beberapa yang
melemparkan koin ya. Ini bisa dikatakan lempar koin ini sebagai bentuk peruntungan agar bisa beruntung begitu. Nah, ini kita lihat ya prosesinya. Ada tradisi lain yang bisa pengunjung lakukan, yaitu omikuji. Omikuji adalah tradisi dalam bentuk kertas ramalan yang berisi prediksi keberuntungan masa depan, seperti asmara, pekerjaan, dan kesehatan. Dari perjalanan saya di kawasan Asakusa, saya menemukan ada tempat menarik lain yang ini kayaknya cuma ada di Jepang. Jadi banyak para pengunjung warga Jepang khususnya nih, kalau bisa dilihat yang berseragam, para pelajar ini datang ke tempat ini. Jadi ini adalah antisipasi masa depan kalau kata mereka. Jadi di sini ada sebuah lonceng yang isinya ada satu tongkat yang bisa mengarahkan mereka pada nomor. Nantinya ini di dalamnya ada bad fortune atau good fortune dan fortune lainnya yang bisa menggambarkan kira-kira prediksi masa depan apa yang akan mereka dapatkan gitu ya, khususnya untuk tahun ini. Nah, ini menarik, menjadi kepercayaan yang masih terus ada sampai sekarang dan dipercayai oleh masyarakat Jepang di sini. Jika Anda mendapat ramalan yang kurang baik, ada tradisi mengikat omikuji pada ranting pohon atau tiang dengan harapan bahwa ramalan buruk dapat berubah menjadi keberuntungan. Just want to get some luck. Wish that I can have more money in New Year and be healthy, keep my family happy. So how is it? You got a good luck or Yeah, good, but not so good. not so good? Yeah. Okay. A little bit. Yeah. Yeah, my daughter is very lucky. She chose the best one. So Setelah berkeliling Asakusa, saya penasaran sekali untuk mencoba jajanan manis yang terkenal di Jepang. Dari semua jajanan, saya tertarik untuk mencoba strawberry candy khas Jepang yang katanya rasa stroberinya beda loh. Candy-nya nggak manis, enak. Manis tapi nggak berlebihan. Terus strawberry-nya manis banget. Kalau strawberry di bumi cek. Sampai kenyal. Perjalanan saya menjelajah negeri Sakura tidak terhenti di Asakusa. Selanjutnya, saya akan mengajak Anda menjelajah wisata edukasi di museum tertua dan terbesar yang ada di Jepang, Museum Nasional Tokyo. Saya sudah sampai pemirsa di Tokyo Museum Nasional. Ini adalah museum tertua yang ada di Jepang sejak tahun 1872. Jadi di Tokyo Museum Nasional ini punya banyak gedung ya, ada sekitar 6 gedung. Beberapa di antaranya ini adalah gedung yang ada di belakang saya, ada Asian Gallery, kemudian ada Japanese Gallery, dan galeri-galeri lainnya. Dan saya mau coba ya explore kira-kira ada sejarah apa dan juga tradisi dari Jepang apa yang bisa kita temukan di sini. Museum Nasional Tokyo memiliki salah satu koleksi seni dan artefak arkeologi terbesar dan terbaik di Jepang. Salah satu koleksi seni yang menarik minat saya adalah kimono.
Ada berbagai macam jenis kimono yang ditampilkan, termasuk dengan kimono tipe uchikake yang biasa dikenakan dalam acara-acara formal seperti pernikahan. Ya, saya sudah berada di dalam Museum Nasional Tokyo. Jadi di sini adalah pameran khusus untuk menampilkan berbagai macam kimono yang merupakan pakaian tradisional dari masyarakat Jepang. Kalau dulu ini kimono biasanya digunakan untuk bangsawan dan juga pejabat istana. Tapi untuk sekarang ini digunakan seperti untuk acara pernikahan, kemudian bisa digunakan untuk acara formal, sampai dengan acara festival pun pasti masyarakat Jepang ini menggunakan ini yang sudah menjadi budaya dan juga identitas Jepang. Di Jepang, gak afdol rasanya kalau tak membawa oleh-oleh. Di Museum Nasional Tokyo, pengunjung bisa loh membawa karya seni tempel secara gratis. Cobain ukiyo-e stamp. Jadi dia itu kayak seni cetak yang populer ya di abad ke-17 dan juga ke-19 di Jepang. Nah, tahapannya ini ada banyak ya, dari tahapan 1 sampai dengan tahapan 9. Kita merapat sedikit ya. Merapat sedikit untuk lihat. Nah, ini masukin dulu. Kan, terus kita stempel. Oke, stempel pertama udah. Terus kita lanjut ke stempel yang kedua. Nah, ini stempel keduanya nih. Kira-kira jadi gambar apa ya? Ada banyak ya, ada kurang lebih 5 stempel. Nah, ini kita lagi ngantri untuk ke stempel ketiganya. Gambarnya begini. Oke. Ini stempel yang ketiga ya. Nah, ketiga ini udah membentuk sebuah pola, ada warnanya juga. Untuk stempel keempat kira-kira akan jadi apa ya? Nah, kalau kelihatan sih sekilas stempel 4 udah ada bentuknya ya. Kayaknya akan jadi oke, akan jadi wajah ya. Wajah terakhir nih kuncinya nih. Penentu dari stempelnya. Oke, udah jadi. Ini dia hasilnya. Lucu banget dan ini bisa kita bawa pulang loh. Usai menelusuri sejarah dan tradisi Tokyo, destinasi saya berikutnya adalah jantung kota modern Tokyo. Yap, Shibuya. Shibuya adalah salah satu distrik paling terkenal di Tokyo, Jepang. Kawasan ini pun dikenal sebagai pusat modern, hiburan, dan teknologi. Saya pun penasaran gimana sih kehidupan malam Shibuya yang katanya tak pernah mati ini. Kebayang nggak pemirsa gimana serunya malam-malam ke Shibuya, karena semuanya ada, dari makanan, terus ada souvenir, ada tempat belanja. Pokoknya cocok banget ya emang untuk turis-turis yang datang ke Tokyo. Ini pasti selalu datang ke tempat ini karena semuanya lengkap, semuanya ada. Bahkan tempatnya tuh estetik, bisa buat foto-foto. Seperti di belakang saya ini banyak juga yang menjadikan ini sebagai spot foto menarik juga. Selama saya berada di kawasan Shibuya, saya menemukan banyak yang datang dengan best outfit mereka loh. Jadi, jangan kaget kalau di tiap sudut Shibuya, stylenya pasti kece-kece.
Nah, mumpung saya di Shibuya, saya juga penasaran pemirsa untuk menjajal Shibuya Crossing atau persimpangan yang katanya paling sibuk di dunia. Seperti apa ya? Saya lagi nyoba nyebrang pemirsa di tempat penyeberangan yang favorit banget yang ada di Shibuya. Ini rame banget ya. Rame ini tempatnya. Setelah keliling Tokyo, saya penasaran untuk mencoba makanan khas Jepang yang mungkin tak asing bagi masyarakat Indonesia. Okonomiyaki. Omasen, hari ini kita mau makan malam, tapi makan malamnya beda karena kita batal masak. Jadi ini bahan-bahannya ada udang mentah, ini ada cumi, ini ada apa ya ini ya, macam ikan ya sepertinya. Terus ada bumbu-bumbu lain termasuk telur dan juga daun bawang. Nah ini nanti diaduk akan menjadi sebuah makanan Jepang yang pasti kalian ini nggak asing ya, okonomiyaki. Oke, itu rasa bisa. Ini dong. Ini apa sekarang? Nori. Sudah jadi okonomiyakinya. Sekarang aku mau coba potong ya. Kita cobain. Ternyata matang merata ya. Ini mau aku cobain deh. Cobain ya. Masih panas, hati-hati. Coba yang dikit dulu ya. Arikimasu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba yang dikit dulu. Arikimasu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Enak. Kayak beli di mall kalau di Indonesia. Menjelajah sejarah, tradisi bahkan kota modern Tokyo, Jepang menjadi pengalaman tak terlupakan bagi saya. Siapa sangka, di tengah gemerlap kota modern dan teknologi canggih, kota ini tetap hidup berdampingan secara harmonis dengan sejarah dan tradisi masa lalu.